Ya, ketemu lagi di pembedahan TikTok yang selama seminggu ini gara-gara video kemarin banyak yang laporan ke Anda ya. Banyak sekali. Suruh tolong bedah. Ya, menambah masalah hidup. Saya aja kesel loh di mention gitu karena bikin jadi lihat. Tapi tenang, kali ini video-video ini yang akan kita setel belum pernah Benedion lihat sebelumnya. Oke, langsung aja nggak lama-lama, langsung menuju kepada akun sumber film festival. Ya itu. Saya tetap dengan pendirian bahwa kita harus menilai dengan kepala jernih dulu. Langsung dari video pertama. Ini matanya biru gitu ya. Wah, itu harus lihat dari awal aja. Ini charger, Pak. Charger di mode. Ini matanya pakai efek biru gitu. Efek biru. Iya. Oke. Kali ini sutradara Benedion harus menonton berulang-ulang. Kita berulang. Iya. Oke. Kita dari background dulu mungkin ya. Background ini di mana nih? Ini backgroundnya kayaknya di daerah Sebuah tempat rumah sederhana. rumah sederhana. Jadi kelihatan bahwa ini adalah orang yang sederhana. tidak kaya, tidak segala macam ya. gitu. Anda mau ngomong miskin aja diperhalus. Tidak, jangan. Oh, belum tentu miskin. Belum tentu miskin. Tapi sederhana. Siapa tahu ini adalah bagian dari sebuah sistem produksi sebuah TikTok. Oh iya. Ya kan, itu memang memilih set latar belakang. Kalau misalnya di film ada orang di kantoran, belum tentu aktornya kerja di kantor kan. Itu adalah sebuah desain produksi. Ya oke, berarti orang ini belum tentu miskin. Belum tentu miskin. Bisa aja dia mengambil set tempat, yaitu rumah-rumah yang agak kurang mewah ya, kurang bagus. Untuk menunjukkan itu. Ini kalau dari username-nya kita nggak bisa tahu dia orang mana, karena dia pakai user 5766. Jadi ya, mungkin dia nggak tahu kalau username itu bisa diganti. Mungkin juga ya. Karena mungkin dia fokus kepada setting tempat. Dia fokus kepada konten aja. Kalau kita kalau yang saya lihat nih, ini orang kan di awal itu sebelum berubah itu kan dia matanya tuh ada birunya. Ada biru gitu ya, ada biru gitu. Pokoknya ini adalah bentuk before-nya. Iya kan? Ini adalah bentuk before-nya. Iya. Nah, di situ abis itu dia mengemut handphone, kabel. Iya kan? Oh my god. Dia ngemut kabel charger. Kabel charger adalah isi power ya. Menunjukkan bahwa itu terkait dengan handphone. Iya kan? Dengan handphone kan? Bener lagi anjir. Dia ngecas mungkin ya. Dia masuk, mulutnya dimut, terus dia dengan ekspresi ini ada yang berubah. Iya, coba ini. Marah dia, kayak marah gitu. Jadi bayangkan sebuah orang yang sederhana, yang tadinya itu hidup simple, sederhana dan segala macam, dia memasukkan sebuah atribut lain ke dalam hidupnya, yaitu di situ kemewahan handphone kayaknya segala macam. Ini HP Type C kayaknya, dari charger. Iya, dari charger. Artinya ketika Anda hidup sederhana, Anda membuka diri untuk teknologi yang baru, belum tentu hidup Anda akan akhirnya sama. Ada before dan after. Iya, before-nya yang jelas dia setelah buka mata, dia menjadi manusia bermata biru gitu. Iya, seperti ada kemarahan, keangkuhan. Pokoknya dia jadi orang yang berbeda, yang menunjukkan bahwa memang kadang-kadang handphone atau teknologi ini membawa manfaat. Dia dari ekspresinya sih marah sih. Yang harusnya marah adalah yang punya charger ini. Kenapa chargernya dimakan? Itu dulu. Bukan Anda yang marah, Mas user 57609, bukan Anda yang marah. Yang punya charger. Yang marah. Kena corona nanti. cas kena corona, enggak charger kena corona, penularan corona lewat charger. Jadi ketika dia telepon temennya kena corona juga.
Oke. Menyebar lewat sinyal. Oke, jadi dari pembedahan dari Benedion bahwa ini mungkin tuh, dari HP itu dia ngisi energi iya, atau apa, setelah itu dia berubah gitu ya. Makanya itu kayak banyak kan orang-orang yang Ya. di hidupnya di perkampungan apa gitu, tadinya kayak suami istri namanya rumah tangganya harmonis aja, tapi ketika salah satu misalnya yang suami punya handphone baru, dia jadi genit, dia jadi apa namanya menghubungi apa namanya janda-janda gitu. Jadi kayak kadang handphone ini memang bermanfaat, tapi kadang ini bisa membawa keburukan. Maksudnya itu simbol ya, Itu bahwa simbol. kalau orang memegang handphone terus menerus bisa merubah dirinya jadi pemarah, Jadi pemarah, bisa monster. nggak sederhana lagi hidupnya gitu. What the fuck, man? Mind blowing. Gila, ini Dari Mas bagus banget sih. Bagus banget ya. Kalau kita mau membedah dan mengerti Oke. maksud kreatornya, ini bagus banget sih. Bagus banget dari Mas user 57609 yang mengecas congornya. Oke. Sama mungkin biar dia punya ini ya, kreativitas membuat konten, jadi dia harus dicas. Harus dicas juga. Kurang lama Anda Mas. Dari ABG Muda namanya. Oke. Kita lihat dulu ya. Belum jelas. Ayo, Anda mau positive thinking dari mana? Ayo, ini adegan apa? Kenapa dia harus teler? Gitu. Saya nggak nemu. Kita coba cari. Mungkin ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Iya, Mungkin ini makna yang disembunyikan tuh sangat tinggi. Jadi Saking- kita harus sabar. Iya, oke, kita Pelan-pelan udah dari gitu. background Dari dulu. background dulu ini kan Taman. ya, di belakangnya ada pohon. Terus ini dua orang ini kayaknya dua pacaran kayaknya ya. Ini yang Pacaran. cewek saya pikir gayung nih kepalanya. Ada merah-merah, saya pikir gayung. Ternyata bukan. Maaf Mbak, pacarnya itu bukan ABG gayung. Muda. Saya pikir tadi kaleng cat. Ember cat ya. Ternyata ini topi. Topi. Oke, dari cara jalannya mereka kayak mabuk gitu ya. Terus apa? Mereka mabuk Jalan. jalan. Kita udah 7 kali ya nonton ini ya. Nggak apa-apa. Ini yang ke-8 kali. Mabuk terus jalan dengan santai. Iya. Dia mabuk dulu, mabuk. Jalan dengan santai. Iya. Ini ke-9. Ini ada ke-10 kali. Ya, paham. Apa itu? Paham. Ya apa, Cok? Paham nih, misalnya nih. Apa itu? Paham apa? Bayangkan nih, ada orang mabuk. Ya. Oke? Ada orang mabuk. Mabuk. Iya kan? Habis itu dia tuh jalannya oleng lah, segala macam. Bener. Habis itu di momen dia sadar. Setelah efek mabuknya hilang, dia sadar dong. Bener. Jalan normal lagi. Oleng. Iya. Bang. Jalan normal lagi, melupakan apa yang dia lakukan. Iya dong, kalau orang mabuk itu tidak ingat apa yang dia lakukan sebelumnya. Iya dong. Iya dong, bener dong. Ada nih orang mabuk nih. Ingat nggak saya ada kejadian ketika ada orang mabuk terus bawa dia mobil, lupa. dia nabrak orang gitu kan. Dia tuh ketika nanti sadar dia nggak ingat semua ini. Dan dia mau melupakan itu ya. Nah ini maksudnya adalah jangan mabuk. Iya. Pesannya itu jangan mabuk, karena kalau Anda mabuk, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan sebelumnya. Bisa jadi itu ada pesannya. bisa jadi itu mempermalukan diri Anda sendiri. Ini di jalan di taman sempoyongan mempermalukan diri sendiri nggak? Iya. Ketika dia jalan setelah itu dia malu nggak jalannya? Coba kita Di lihat. belakang jalan nih Dia kan, malu ada dulu. seorang malu. Dia kan santai kan, kayak Setelah tidak ada itu dia- dosa. Iya. Terus Iya kan? pesannya adalah Ketika Anda mabuk, kesalahan hal malu yang Anda buat itu Anda tidak sadar. iya. Jadi Anda bersikap biasa aja. Padahal kita yang melihat ini, tadi kan udah aneh. Kenapa dia tadi mabuk sekarang normal? Karena dia tidak sadar. Sementara kita, orang-orang yang melihat ini sadar kalau kau tuh tadi aneh. Ben. Iya dong. Jadi dia saat dia mabuk dia nggak sadar Iya, jalan nggak sadar begini. jalan segala macam. Terus setelah dia sadar, Orang-orang ngelihat kan apaan sih nih dua orang? Iya, Kita juga iya, tadi iya, ngeliat iya, iya. dua orang nih apaan sih? Setelah
ini tuh kayak tanda bahwa mabuknya udah habis. Oh ya, kayak udah siap gitu ya. Udah sadar nih gitu. Dia berjalan tanpa rasa bersalah. Artinya orang mabuk itu dia tidak lupa apa yang dia lupa apa yang dia lakukan sebelumnya. Tapi orang yang tahu. Kita tadi lihat. Buat Mas ABG muda, tolong ditonton lagi video Anda. Anda lihat apa yang Anda lakukan. Kan Anda sudah sadar. Anda sudah sadar nih buat Mas ABG muda. Iya. Ini kayaknya orang Madura nih kayaknya sih. Karena dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Iya, tolong Anda dicek lagi video Anda dan Anda renungkan apa yang Anda lakukan. Oke, karena itu adalah pesan moralnya ternyata orang Jangan mabuk. Kok jadi Jangan mabuk dong, karena orang mabuk itu bisa mempermalukan diri. Iya, dan nggak sadar. Kan kita juga nggak tahu bahwa mereka bikin konten ini mungkin aja saat sedang mabuk. Kita lanjut ke Cukup menguras tenaga ya. cukup menguras tenaga ya. Karena untuk positive thinking tuh membutuhkan Capek, energi yang besar ya. Capek. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini dari TikTok, namanya Bila Gemoy. Ciri-ciri TikToker. Berarti sekarang dia masih kurus. Karena kan bila gemoy. Apabila dia gemuk. Apabila gemuk nanti. The fuck man. Dari nama Anda sudah mengandung sebuah kisah. Makna. Bila gemoy. Bila gemoy. Apabila saya gemoy, berarti dia kurus. Sekarang lagi kurus. Oke, langsung aja. Dari Bila Gemoy kita setel. Ayo. Dua orang jalan salaman, cewek, cowoknya nggak boleh salaman. Cowok salaman. Apa yang terjadi barusan? Oke, ceweknya mau salaman ke cowok nggak boleh sama si Ya. cewek. Salaman. Ceweknya juga. Masih belum puas? Mohon maaf Mbak Bila Gemoy. Dia salaman. Salaman. Oke, kita bedah pelan-pelan deh. Oke, background dulu. Seperti Background. biasa. Biasa di taman. Sepertinya di taman. Oke. Pokoknya TikTok itu ya backgroundnya kalau nggak di taman, di rumah-rumah kumuh biasanya, rumah-rumah agak berantakan. Maksud Anda yang bikin TikTok bukan, begitu yang kan, miskin? Bukan, itu kan pilihan dia. Oh iya, set desainnya. Settingnya set desainnya terserah. tuh kan pilihan dia. Antara taman dan rumah-rumah hancur biasanya. Ini yang dia salaman dulu. Cewek salaman sama cewek. Di taman ya. Oke. Lalu saat yang cewek ini mau salaman sama yang cowok, pacarnya yang jilbab sama jilbab ditepis. Oke, ditepis. Ditepis. Jangan salaman sama cowok gue. Jangan salaman sama cowok gue. Oke. Lalu saat cowoknya yang Bila Gemoy ini salam, langsung nggak bisa di-play nih kan. Lah, sorry. Kita ulang. Nah, saat cowoknya Bila Gemoy mau salaman ke yang jilbab sama Bila Gemoy di chill. Gitu. Oke, coba sekali lagi, saya udah mulai menemukan nih teka-tekinya. Ini gak ada maknanya bangsat. Ini ada nih maknanya. Coba ditelaah lagi. Oke, pasangan ini datang, ngajak salaman. Nggak boleh salaman. Gitu. Kenapa dia harus dada gini ya? Itu masalahnya. Coba sekali lagi. Kali lagi nih, saya udah mulai puzzle-nya mulai terbentuk nih. Puzzle. Salaman. Oke, saya tahu nih. Kuncinya adalah di wardrobe. Kunci adegan ini adalah di wardrobe-nya. Bajunya. Perhatikan, Ya. hitam. Ya, Hitam menggambarkan kematian. hal yang buruk, antagonis, iblis Ini gitu kan, ya, yang jahat. Hitam. Ya kan? Pasangan yang selanjutnya Pakai baju hitam dan putih. Berarti ini yang baik, ya. ini yang jahat. Jadi di video ini sebenarnya ada 3 orang yang jahat, 1 yang baik. Yang pakai baju putih. Yang baju putih dong, Ya. menggambarkan orang baik dong. Benar. Iya dong. Benar. Iya kan, warna tuh Ya. menggambarkan orang baik kan. Ya. Jadi kita mengikuti 2 orang jahat datang. Iya kan? Ya. Kita melihat bahwa oh ini 2 orang jahat nih.
Dia orang jahat nih. Coba lihat adegan salamannya. Kita coba lihat dari awal adegan salamannya. Oh, dari awal. Ibu dua orang jahat datang, mau salaman gak jadi yang putih. Yang ketika si yang putih mau salaman disalam, yang melarang yang jilbaban. Yang hitam. Yang hitam kan. Terus itu artinya bahwa yang hitam ini, yang jahat ini, walaupun dia bajunya jahat, dia sudah bilang jangan bersalaman sama mereka karena mereka ini orang jahat. Artinya dia sudah bertobat. Makanya pakai jilbab. Karena iya, bener kan? Karena ketika dia bersama dia mungkin dulu mantan orang jahat. Iya. Dia pakai jilbab. Artinya orang yang baik ini, yang putih ini sudah berhasil membuat orang ini berubah. Oh. Makanya tapi identitasnya masih setan. Iya, masih dari kegelapan. Tapi dia sudah menjadi orang yang berbeda. Makanya orang yang dua ini di akhirnya bilang, "Bye-bye, bro. Kau tidak kaum kami lagi." Anjir. Kau tidak kaum kami lagi. Bye-bye, bro. Iya dong. Oke. Bangsat bener Kau lagi, tidak kaum kami lagi. Jadi Bye-bye, saat bro. yang setanin dua yang pasangan buruk ini inilah mau nyalamin yang putih sama yang jilbab dilarang. Dilarang, jangan. Mereka ini... kaumku dulu. Iya. Aku sekarang sudah pakai jilbab, sudah bertobat. Kenapa yang laki-laki salaman sama yang laki-laki yang putih kan ada itu kayak ucapan selamat, kau telah berhasil mengubah dia. Kau telah berhasil mengubah dia dan sekarang kami ucapkan selamat. Oh, jadi dada ini adalah dia dadanya kasih cewek kan? Oh iya, bukan kedua-duanya. Bukan. Oh, kasih dada. What the fuck? Kita sudah tidak sealiran. Dan memang kalau nggak salah salaman gini memang salaman setan. Nah, itu dia. Jadi memang sempat di beberapa kisah zaman dulu tuh setan tuh jin-jin ifrit tuh kalau salaman begini gitu, itu dia dada ke. Itu dia kuncinya adalah di wardrobe. Anjir. Wardrobe bermain. Itulah kejeniusan kreatornya membuat orang melihat makna ini dari kostumnya. Sekali lagi ini semua masuk akal teman-teman ya. Dan jadi buat Mbak Bila Gemoy, selamat TikTok Anda terpecahkan akhirnya. Ini TikTok yang sebenarnya kalau kita paham maknanya sangat dalam. Bahwa maksudnya sebanyak apapun orang jahatnya, kalau ada orang baik yang kuat, dia bisa membawa pengaruh baik terhadap. Iya kan yang jahat mayoritas kan. Iya, bisa. Tapi kalau ada orang satu yang kuat, dia bisa bawa pengaruh yang baik. Dan juga ada pesannya jangan ngejudge orang. Mungkin dia dulu dari dunia kegelapan. Iya, betul. Oke. Demikianlah episode TikTok kali ini. Saya masih tetap yang paling misteri bagi saya meskipun sudah dibedah panjang adalah orang ngemut charger. Itu saya masih misteri. Meskipun Benedion bilang tadi itu adalah ngecas kehidupan saya, tetap tidak masuk akal orang ngemut charger. Oke. Kalau kalian ada video-video TikTok yang mau direview, langsung aja di drop di komen, oke? Mention Muslim, jangan mention saya. Beda hidupnya tenang, mau tenang dia. Oke, sampai ketemu lagi di TikTok Breakdown selanjutnya.